Yesus memberikan hidupnya yang berkelimpahan melalui Injil yang dengannya kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru yang dimungkinkan oleh Roh Kudus. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-25 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Jalan Kebenaran dan Hidup. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus menjawab, "Akulah jalan menuju kepada Bapa, akulah sumber dari semua ajaran yang benar, dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua dari pernyataan Yesus yang paling luar biasa ditemukan di dalam satu ayat. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan ini dibuat dalam diskusi dengan murid-muridnya saat dia mempersiapkan mereka untuk kematiannya yang akan datang, yang menimbulkan pertanyaan oleh Thomas dan Filipus. Dalam membuat pertanyaan seperti itu, Yesus mengklaim 3 hal: jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita lihat lebih dekat di mana kita pertama kali perhatikan bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Yesus dengan jelas mengklaim sebagai satu-satunya jalan menuju Allah. Seperti yang kemudian Petrus nyatakan, tidak ada keselamatan selain melalui Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini mungkin terdengar salah secara politis, tetapi Yesus menyatakannya meskipun begitu. Bagaimana Yesus jalan menuju Bapa? Dengan menyatakan Dia ditekankan di dalam Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Dia yang adalah anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan Bapa. Dan Dia sendiri pun adalah Allah. Dialah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Yohanes 1 ayat 18. Dengan membuka jalan kepadanya, ditekankan di dalam kitab Ibrani, saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dengan melayani sebagai imam besar kita, tema lain dalam Ibrani, karena imam agung kita memerintah atas seluruh umat Allah, marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa rasa takut dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya. Sebab secara rohani hati kita sudah dipercik dengan darah yang menyucikan nurani kita dari beban dosa dan rasa bersalah. Dan secara rohani juga tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni.
Ibrani 10 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Dia sekarang bersyafaat untuk kita sebagai pembela bagi kita. Anak-anakku yang terkasih, saya menulis surat ini kepada kalian untuk mengingatkan kamu semua supaya jangan berbuat dosa. Ingatlah, tetapi kalau ada yang berbuat dosa, ingatlah bahwa kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus yang selalu bertindak adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Di sebelah kanan Tuhan, saat ini Tuhan Yesus sebagai pendoa syafaat bagi kita. Satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia, 1 Timotius 2 ayat 5. Orang yang pernah hidup untuk bersyafaat bagi kita, Ibrani 7 ayat 24-25. Berdasarkan kehidupannya di bumi, kematiannya di kayu salib, dan sekarang pelayanannya di surga. Yesus benar-benar satu-satunya jalan menuju Tuhan. Yesus bukan hanya jalan menuju Allah, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Apakah itu kebenaran? Ini adalah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Pontius Pilatus ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. Pertimbangkan arti dari kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai benar dan kebenaran. Kata benar, aletes, artinya tidak disembunyikan, nyata, aktual, benar untuk fakta. Benar, aletinos, menunjukkan benar dalam arti nyata, ideal, asli. Kebenaran, aletheia, secara objektif menandakan kenyataan yang terletak pada dasarnya dari sebuah penampilan, esensi nyata dari peduli. Secara subjektif, kebenaran bukan hanya verbal, tetapi ketulusan dan integritas karakter. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran, itu menggambarkan apa yang sesuai dengan kenyataan, apa yang faktual dan absolut, bukan relatif. Itulah arti aletheia. Bagaimana Yesus adalah kebenaran? Dia menyatakan bahwa kebenaran itu nyata dan dapat diketahui. Yohanes 8 ayat 32. Dia menyatakan bahwa kebenaran dapat membebaskan seseorang dari belenggu dosa. Yohanes 8 ayat 32 sampai 34. Doktrinnya atau ajarannya adalah jalan menuju kebenaran yang membebaskan seseorang dari dosa. Yohanes 3 ayat 31 sampai 32, ayat 34 sampai 36. Dia, Yesus, dengan setia mewartakan firman Bapanya yang adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 14 dan 17. Dengan mengikuti ajaran Yesus, kita dapat mengetahui kebenaran dan kebenaran yang ditawarkannya. Pembebasan dari belenggu dosa menjadi lebih berarti ketika kita perhatikan bagaimana Yesus itu adalah kehidupan. Dia menawarkan kehidupan yang penuh berkat, seperti yang dia janjikan di dalam khotbahnya sebagai gembala yang baik. Yesus menawarkan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dia memberi kita kasih-Nya yang melampaui pengetahuan. Dia memberikan sukacitanya yang tidak dapat diungkapkan. Kalian memang belum pernah mengenal Yesus secara tatap muka, tetapi kalian sudah mengasihi Dia. Biarpun sekarang kalian tidak bisa melihat Dia, kalian tetap percaya kepadanya. Itulah sebabnya kamu semua sangat bersukacita, sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan sukacitamu itu penuh dengan kemuliaan dari surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Dengan kedamaian, kasih, dan sukacita seperti itu, betapa berlimpahnya Yesus menawarkan kehidupan. Bagaimana Yesus memberikan kehidupan yang penuh berkat? Dengan ajarannya tentang kelahiran baru. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Dengan mengirimkan Roh Kudus yang memberikan kelahiran baru dan hidup baru, Roh yang melahirkan kita kembali di dalam baptisan, Roh yang bagi kita menjadi sungai air hidup. Yesus memberikan hidupnya yang berkelimpahan
melalui Injil yang dengannya kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru yang dimungkinkan oleh Roh Kudus. Kesimpulan, Yesus benar-benar adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Cara untuk mengenal dan mengalami Tuhan sebagai Bapa Surgawi kita. Perwujudan kebenaran yang memberikan kebebasan dari rasa bersalah dan belenggu dosa. Sumber kehidupan yang diberkati sekarang dan bertahan selamanya. Apakah Yesus telah menjadi jalan menuju Allah, kebenaran, dan hidup kita? Untuk hubungan yang dekat dan pribadi dengan Tuhan, untuk pembebasan dari kesalahan dosa melalui darah Yesus, menuju kehidupan berkelimpahan berdasarkan kelahiran kembali rohani dan berkat yang mengikutinya, Yesus mungkin adalah jalan kebenaran dan hidup, tetapi dia tidak berharga kecuali dia menjadi jalan Anda menuju keselamatan sejati yang menuntun kepada kehidupan kekal dengan Allah. Sudahkah Anda menanggapi Injil Yesus Kristus ini? Semoga saya mendoakan Anda juga diselamatkan dengan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.